Di video kali ini kita akan membahas beberapa saham. Ada materi yang berkaitan dengan melakukan analisa saham bagi pemula. Jika pada video sebelumnya saya pernah menyebutkan tentang moving average, kali ini saya akan memperkenalkan satu lagi indikator, yaitu candlestick. Jadi pada beberapa saham yang akan kita perhatikan, kita akan coba menggabungkan dua indikator ini, yaitu moving average dan candlestick. Beberapa saham yang akan kita amati yaitu Telkom, SSMS, DSNG, kemudian ada juga BBKP, BBPT, dan mungkin SIDO. Karena durasi hanya 30 menit, apabila waktu mencukupi kita akan bahas semuanya. Jika tidak, ya kita hanya akan membahas beberapa saja. Kita mulai dari Telkom. Kita coba perhatikan grafik Telkom. Pada penutupan perdagangan hari Selasa, secara candlestick Telkom ini menunjukkan tidak baik. Pertama, posisi candlestick ini sudah di bawah dari 3 moving average, yaitu moving average 5, 10, moving average. Ya, ada beberapa moving average di sini kita perhatikan. Namun ternyata saham tidak melanjutkan penurunannya. Terjadi kenaikan, adanya daya beli dengan didukung oleh volume yang cukup besar. Kita coba lihat ini kan secara daily, bagaimana secara weekly-nya. Nah, secara weekly ternyata saham Telkom kejatuhannya kemarin tidak dilanjutkan. Terjadi upaya untuk menjaga agar saham ini tidak jatuh di bawah moving average ini secara weekly ya. Jadi memang market sepertinya tidak mau melanjutkan proses penurunan. Jadi adanya daya beli sehingga saham ini tidak lagi jatuh, dan pada penutupan perdagangan hari Rabu kemarin harga sempat tutup di atas moving average yang ketiga sini ya. Jadi secara moving average bisa kita katakan ada upaya saham Telkom untuk melanjutkan kenaikan, menguji moving average berikutnya. Di sini secara candlestick kita lihat, karena warna hijau ini menunjukkan adanya aksi beli, dalam artian tekanan jual dapat dikalahkan oleh tekanan beli. Dikonfirmasi dengan volume yang besar dibandingkan dengan hari sebelumnya, sehingga potensi untuk melanjutkan kenaikan cukup besar, di mana kita akan coba berikan target karena ini ada dua moving average lagi yang akan menjadi resisten dalam memperhatikan apakah saham ini bisa lanjut untuk naik berikutnya. Di sini saya melihat target terdekat untuk Telkom, level support ini tetap di 3260, sehingga level support yang pernah saya bahas pada video sebelumnya tidak berlaku. Ternyata market masih menjaga saham ini dari kejatuhannya, sehingga kita catat support yang sementara ini 3260. Supportnya 3260 ya. Support 3260. Untuk target saham Telkom 3460. Ini adalah 3460. Jadi dari saham Telkom ini secara moving average dia akan berupaya untuk menguji moving average berikutnya
dan kita juga perlu perhatikan volumenya. Jika harga naik dengan volume yang besar, itu merupakan sinyal bahwa aksi beli sudah mulai ada pada saham Telkom. Kita lihat secara dari Metastock. Kita berikan, walaupun dari segi RSI ini masih kelihatan tren yang menurun, namun kita lihat pergerakan sisa 2 hari bursa ke depan, mampukah RSI-nya menembus untuk mematahkan downtrendnya. Jadi peluang dari segi candlestick yang ditopang dengan volume memberikan sinyal yang cukup positif Telkom untuk mencapai target terdekatnya di 3460. Kemudian kita lanjut ke SSMS. SSMS. Nah, ini kalau dilihat dari moving average, 4 moving average sudah ditembus, sehingga tidak bagus ya dari segi moving average-nya. Namun dari segi candlestick ini kelihatan bagus. Kenapa? Dia membentuk body candle yang besar dengan warna hijau dan volume cukup masih sama dengan penutupan sebelumnya. Jadi kita akan perhatikan sisa 2 hari ke depan ini, apakah candlestick ini menunjukkan aksi beli yang akan diikuti pada sisa perdagangan di pekan ini, sehingga moving average ini bisa menjadi target yang terdekatnya untuk SSMS ya. Jadi target terdekatnya kita akan catat 1010. 1010. Untuk supportnya, untuk titik supportnya saya akan berikan di 850. Kita lihat dari Metastock untuk saham SSMS. Ya, kalau di sini saya lihat masih ada moving average yang berhasil dipegang oleh saham SSMS, di mana ketika dia menembus moving average ini, namun harga berhasil ditutup di atasnya, sehingga potensi untuk naik masih ada. Namun inilah yang akan menarik bagi kita untuk diperhatikan dari sisa 2 hari bursa ke depannya. Kemudian kita lanjut ke DSNG. Nah, DSNG sama seperti SSMS, harga sudah jatuh di bawah moving average, namun candlestick pada penutupan perdagangan Rabu kemarin memperlihatkan adanya aksi beli ditopang dengan volume, sehingga ini memberikan satu sinyal yang positif bagi saham DSNG di sisa 2 hari perdagangan ke depan, di mana target harga yang akan dicapai untuk menembus moving average 4 moving average di atasnya ini. Jadi target harga yang akan dicapai untuk DSNG saya berikan di 590. Kita coba lihat supportnya. Untuk level support ini bisa kita jadikan level support di 505. Kita coba lihat dari Metastock untuk DSNG. Ya, masih dalam range di moving average ya. Jadi kita lihat
harga ditutup di atas moving average 60, pergerakan rata-rata saham DSNG selama 3 bulan. Ini akan jadi resistennya. Jadi kita sudah catat DSNG 590. Oke, kita lanjut ke BBKP. Ini termasuk saham baru yang akan kita amati. BBKP. Ini BBKP ternyata membentuk doji. Kenapa? Doji ini merupakan salah satu sinyal ya, ketika satu saham sudah turun terus menerus membentuk doji, tidak membentuk body candle, jadi harga open ditutup dengan sama dengan close. Harga open ditutup dengan close. Nah, ini memberikan sinyal ketika harga sudah turun ada kemungkinan terjadi pembalikan arah. Jadi perlu kita perhatikan dalam pergerakan ke depannya. Apakah valid doji pada saham BBKP ini untuk menggerakkan saham menuju ke arah kenaikannya. Namun sayangnya pada penutupan kemarin volumenya tidak besar, sehingga kita akan coba lihat di sisa 2 hari bursa ya, Kamis dan Jumat ini, bagaimana pergerakan harga sahamnya. Di sini dia belum berhasil menembus resisten yang garis moving average yang warna biru ini ya. Jadi untuk BBKP target terdekatnya saya coba berikan di 645. Dengan level supportnya ini bisa kita jadikan level support. Terdekatnya 496. Kalau dari Metastock saya coba lihat BBKP ya, harga turun kemudian membentuk doji, salah satu sinyal adanya potensi untuk reversal pada perdagangan berikutnya. Ini yang akan kita amati untuk saham BBKP. Kemudian BWPT, kita coba lihat bagaimana BWPT. Nah, BWPT mirip ya dengan beberapa saham yang sudah kita bahas, di mana candlestick di bawah 4 harga moving average merupakan pelemahan, menunjukkan pelemahan, namun candlestick membentuk badan hijau, volume juga meningkat, sehingga ini menarik ya, karena dia menandakan aksi beli mulai masuk di saham BWPT. Moving average yang ditembus ini akan menjadi resisten dia, sehingga untuk saham BWPT resisten atau target harga yang terdekat yang akan dicapainya 135. Kemudian kita lihat supportnya di sini. Ini bisa kita jadikan level support ya, 104. BWPT kita coba lihat dari Metastock, belum dibuka BWPT. Nah, BWPT kebetulan moving average yang digunakan
masih dalam range pergerakan candlestick ini, sehingga walaupun ditembus, harga masih dapat kembali mempertahankan posisinya dari moving average dalam metastock yang saya gunakan, sehingga BWPT masih memiliki potensi untuk naik ya. Ini membentuk variasi bullish engulfing. Karena apa? Karena jika dibandingkan candlestick sebelumnya, bodinya menelan bodi merah pada penutupan sebelumnya. Kita akan lihat pada perdagangan di hari Kamis ini, apakah candlestick dapat mempertahankan di moving average yang kuning ini dan segera menguji resisten di moving average yang berwarna hijau. Kemudian Sido, yang terakhir Sido, kita coba lihat. Mirip ya dengan yang lainnya ya, dimana candlestick sudah berada di bawah 4 moving average, namun harga mulai menjangkau di moving average yang warna merah muda ini. Harga juga masih bertahan di support yang sudah pernah kita bahas pada sebelumnya. Support 715 masih bisa menjadi harga pertahanan Sido, sehingga masih bisa kita pakai di sini 715 untuk saham Sido. 715. Targetnya jika melihat kondisi terakhir, tidak perlu jauh-jauh dulu. Resisten di sini, jadi harga terdekatnya bisa 770. 770. Oke, jadi kita kembali perhatikan saham yang sudah kita bahas. Untuk kita perhatikan dalam sisa 2 hari bursa ke depan, yaitu Telkom. Pertama tadi Telkom. Nah, di sini Telkom secara moving average dia baru menembus yang level yang ini. Kita akan melihat apakah mampu menembus 3 moving average berikutnya, di mana candlestick ada potensi positif menunjukkan harga untuk terus naik ke depan. Jadi kemudian SSMS. SSMS harga jatuh, namun candlesticknya membentuk warna candle yang hijau, menunjukkan harga sedang berupaya untuk naik. Kita akan lihat mampukah SMS ini melanjutkan kenaikannya. Dan DSNG. Jadi ada beberapa karakter yang memiliki kesamaan, di mana ketika harga sudah jatuh, kemudian candle ditutup dengan membentuk warna hijau, dan sebagian yang kita amati ditopang dengan kenaikan volume. Ini dari DSNG. Perjalanannya masih cukup berat ya, karena dia masih agak jauh dari moving average. Jadi nanti sisa 2 hari bursa ini, mampukah dia menyentuh atau menembus untuk menguji resisten moving average-nya. Kemudian BBKP. Nah, ini salah satu bentuk candlestick yang cukup kuat dalam memberikan sinyal reversal ketika saham itu sudah jatuh. Di sini
terbentuk doji ketika harga saham sudah terus-menerus turun dan harga bertahan di 510. Apakah 510 ini akan menjadi bottom sehingga saham BBKP akan berbalik arah untuk melanjutkan kenaikan ke depannya. Kemudian BBPT. Nah, BBPT kita lihat harga sudah jatuh, namun pada penutupan kemarin membentuk candlestick yang dengan warna hijau dengan bodi yang besar, meninggalkan kaki, sehingga potensi untuk naik dalam beberapa hari ke depan cukup lumayan besar ya, ditopang oleh volume. Sementara untuk saham yang candlesticknya masih belum menunjukkan adanya perbaikan, seperti yang pernah kita bahas saham Adaro ya. Coba kita lihat Adaro. Nah, ini Adaro. Kita tunggu, ini belum menunjukkan, dari segi candlestick belum menunjukkan adanya pola akan terjadi pembalikan arah. Ya mungkin kita harus bisa menunggu doji atau mungkin candle hijau yang besar dengan volume yang tinggi. Kemudian ada juga yang masih belum ada itik nih, yang sudah pernah kita bahas. Nah, ini solid merah, jadi harga masih terus turun. Jadi kita masih perlu menunggu beberapa hari dari pembentukan candlesticknya. Kira-kira demikian dari beberapa saham yang akan kita amati. Ini ringkasannya, kita coba lihat lagi. Telkom target kita 3.460. 3.460. Ya, kira-kira di harga ini. Target kita berikutnya dengan melihat candlestick yang terjadi pada penutupan di hari Rabu kemarin dan volumenya. Setelah Telkom, SSMS di sini target yang saya berikan 1010. Kemungkinan tuh di level ya di sini ya, 1010. 1010 ini akan menjadi, namun ada satu resisten dari moving average ini yang perlu ditembus oleh SSMS di kisaran harga 1000 ya. Ini apabila moving average ini dapat ditembus, baru dia akan bergerak ke harga berikutnya. Kemudian ada lagi DSNG dengan target terdekatnya 590. Ini masih banyak moving average yang perlu ditembus oleh DSNG. Jadi candlestick ini akan kita perhatikan apakah akan disusul dengan aksi beli lanjutan, karena mulai ada sinyal pembeli mulai masuk untuk mengendalikan harga agar bisa naik ke depan. Tekanan jual sudah bisa berhasil dilalui, namun kita lihat apakah tekanan jual masih akan berlangsung pada sisa 2 hari bursa ini. Setelah DSNG, BBKP dan BBPT ini 2 saham baru yang akan masuk dalam pengamatan kita. BBKP, saya tertariknya melihat bentuk candle yang bisa dikatakan doji ya. Ini memang doji, long leg doji ya.
Jadi dia akan mencoba menembus moving average yang warna biru ini, dimana BBKP saya berikan target 645. Ya, di sekitar sini target terdekatnya untuk BBKP dengan pola candle sekarang. Namun kena pada penutupan kemarin volumenya tidak mendukung ya, masih di bawah pada penutupan sebelumnya. Setelah BBKP, BBPT. BBPT kita berikan target 135, sekitar di sini yang akan ditembus dalam pergerakan 2 hari ke depan. Candlesticknya juga besar badannya dengan hijau. Ini bisa dikatakan juga variasi bullish engulfing. Ada volume untuk mendukung kenaikan harganya. Untuk tambahan dalam menyimpulkan dua indikator yaitu moving average dan candlestick dalam melakukan analisa saham, kita coba berlatih dengan melihat beberapa saham. Seperti yang sudah kita bahas tadi, Telkom di sini dari 4 moving average, di sini ada 4 moving average ya. Jadi moving average 5 warna orange, moving average 10 warna ungu, moving average 20 warna biru, dan hijau moving average 60. Nah, kalau Telkom dilihat dari dua indikator itu yaitu moving average dan candlestick, dia masih bisa bertahan di moving average 60. Jadi dalam pergerakan rata-rata selama 3 bulan, harga saham Telkom masih bisa bertahan. Jadi paling tidak dari segi moving average dia masih bisa bertahan di moving average 60. Untuk candlestick lumayan baik. Jadi peluang untuk naik masih ada dalam 2 hari bursa ke depan. Kemudian setelah Telkom, SSMS. SSMS dari segi moving average sudah lewat semua. Candlestick lumayan bagus, masih memiliki peluang untuk naik. Kemudian DSNG masih mencoba bertahan di moving average 60. Kita lihat ke depan peluang masih ada ya dalam 2 hari bursa ke depan. Kemudian BBKP ini yang membentuk doji, salah satu sinyal reversal, namun volumenya masih kecil. Lanjut ke BWPT. Setelah sempat diuji sampai ke level menembus 4 moving average, ternyata saham BWPT masih bisa bertahan di 2 moving average, masih memiliki 2 moving average lagi yang akan coba ditembus jika saham ini akan melanjutkan kenaikannya. Saham-saham yang akan kita perhatikan pada video kali ini di sisa bursa 2 hari ke depan, apakah mampu untuk mencapai target yang sudah kita coba kemukakan, dan kita akan pantau lagi untuk mengamati bagaimana perkembangan saham-saham yang setelah masuk dalam perhatian kita. Demikian untuk video kali ini. Jadi sudah ada 2 indikator yang kita bahas, yaitu moving average dan candlestick. Itu akan menjadi 2 indikator yang perlu diketahui dan dikuasai oleh para pemula
dalam mencoba melakukan analisa saham secara sederhana.